Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit membahas mengenai tunas air dan bad ya, atau mata tunas. Soalnya kenapa? Jadi di antara teman-teman pemula terutamanya masih ada yang bertanya-tanya bahkan bingung mana itu tunas air maupun bad ya. Oke, di hadapan teman-teman sekarang ini terdapat tanaman anggur ya, atau batang anggur yang sudah saya potong dari indukan supaya lebih ringan ketika saya menjelaskannya. Nah, jadi teman-teman, komponen apa saja nih yang ada di tanaman anggur? Nah, itu teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi di tanaman anggur itu ya, struktur komponennya itu terdiri dari, ada yang disebut dengan batang ya, seperti ini. Batang itu terdiri dari ruas-ruas seperti ini tuh, ruas-ruas ya. Jadi seperti hampir kayak tulang tuh, ruas. Sini ada lagi ruas. Nah, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada daun, ada daun. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di mana sih letak daripada tunas air dan bud. Oke, jadi si bud itu berada di ketiak daun ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan bud ya. Ini daun, ini bud. Nah, kemudian mana tunas airnya? Tunas air itu ini. Ini saya sengaja potong di batang yang memang tunas airnya itu besar ya. Nah, jadi kalau di sini nih, ini daun, ini tunas air ya, kemudian budnya itu kecil di sana. Oh. Nah, ini budnya. Nah, ini bud. Kemudian sulur. Nah, ini sulur. Kalau sulur itu berada di sebelah daun ya. Ini daun, ini sulur. Nah, jadi posisi daripada bud dan tunas air itu akan selalu ada ya. Ketika muncul tunas ya, baik itu dari tunas air, maka komponen yang tiga tadi itu akan ada ya, terdiri dari daun, kemudian nanti ada budnya di ketiak daun, kemudian ada tunas air. Nah, untuk sulur ini kadang ada kadang tidak ya. Nah, biasanya kalau di pucuk seperti ini selalu ada ya. Nah, kemudian sebetulnya bud itu fungsinya untuk apa sih? Mata tunas itu untuk apa sih? Nah, biasanya bud ini bud ini biasanya dipergunakan ketika contoh misalkan tanaman kita stuck ya, maka kita akan mencari bud potensial untuk menumbuhkan kembali tunas-tunas barunya ya. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk cabang pembuahan ya, biasanya ini untuk membentuk batang tersier ya, dari sini, dari bud ini ya. Ketika nanti teman-teman coba membuang ketika pruning ya, membuang si tunas airnya, maka si bud ini akan muncul ya, atau bertunas. Nah, ketika sudah memasuki fase generatif pembuahan, maka dari sini akan keluar bunga ya, terdiri dari, nanti strukturnya akan sama ya, yang muncul itu akan seperti ini, seperti tunas seperti ini, tunas lagi, kemudian daun, bud, dan tunas air itu akan muncul selalu ya. Nah, kemudian tunas air untuk apa fungsinya? Nah, tunas air biasanya ini untuk pembesaran batang juga bisa ya. Fungsinya ini untuk pembesaran batang. Kemudian untuk
dijadikan batang tersier ya. Batang pembuahan pun bisa dari tunas air di sini. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat analisis seperti itu ya. Silakan teman-teman nanti ketika mempunyai tanaman anggur, teman-teman bisa mencoba untuk meneliti hal itu ya, supaya lebih jelas ya, tidak tergantung pada teori yang ada. Jadi teman-teman bisa membandingkan seperti apa hasilnya ketika kita membentuk batang tersier dari bud ataupun tunas airnya. Nah, menurut teori biasanya kalau dari bud ini ini si batang yang keluar itu akan lebih besar, bahkan hampir sama dengan batang utama ya. Beda halnya dengan dari tunas air seperti ini. Nah, dan buah yang dihasilkannya pun itu cenderung kecil ya, dibanding dengan hasil daripada bunga yang muncul yang dibentuk dari batang tersier dari mata tunasnya dari sini. Nah, itu pun kembali lagi kepada perawatan. Jika kita bisa merawat dengan secara maksimal ya, ada di Duta Anggur juga yang pembentukan batang tersiernya dari tunas air itu, buahnya ya bisa sempurna. Tergantung nanti kita bagaimana mentreatment atau merawat tanaman anggur itu sehingga bisa menghasilkan buah yang maksimal ya. Bisa dilihat nanti oleh teman-teman di video siapa saja, ketika buahnya besar-besar ternyata itu ada sistem penjarangan ya, sehingga tidak terjadi crack ya, buahnya itu tidak terjepit seperti itu, sehingga si buah akan leluasa tumbuh dengan besar dan sempurna ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Jadi teman-teman, yang disebut dengan bud itu berada di ketiak daun ya. Tuh, kembali lagi di sini ketiak daun di sini. Ini daun, ingat ya, ya daun ada bud pasti ya, kemudian ada tunas air muncul di sampingnya di sini ini seperti itu. Nah, jadi silahkan untuk teman-teman untuk yang sekarang mencoba untuk membentuk batang tersier dari bud atau tunas air, silahkan dicoba dua-duanya ya, mana yang menghasilkan buah sempurna ya nantinya. Nah, kemudian sulur ini fungsinya untuk apa? Maaf ya buram. Nah, sulur, nah ini biasanya sulur itu untuk mengikat si batang ini ke rambatan ya biasanya. Dan ini juga menarik nutrisi teman-teman, sebetulnya biasanya ini selalu dibuang ya. Teman-teman bisa buang karena ini akan menghabiskan nutrisi ya. Nah, untuk daun pun teman-teman harus dirawat dengan baik ya, jangan sampai si daunnya itu terkena hama ya atau rusak, karena ini merupakan dapur utama ya untuk nanti bisa mentransfer nutrisi ke batang-batang yang atau ke tunas-tunas yang akan tumbuh ya. Nah, ciri daun yang bagus itu biasanya hijaunya itu hijau tua ya, kemudian si tekstur daunnya itu agak keras tebal ya, tidak lembek seperti itu. Nah, biasanya ketika tanaman anggur kita kurang baik, itu kita harus selalu mengecek ya dapurnya ini, soalnya rentan dengan jamur, biasanya jamur tepung di sini ataupun jamur karat yang kuning-kuning di sini ini sering muncul. Kemudian di samping jamur juga hama ya, seperti belalang kayak gitu, ulat ini dimakan, sehingga itu dapat mengganggu proses pertumbuhan anggur teman-teman. Nah, paham ya sekarang teman-teman? Jadi sekarang teman-teman gak akan bingung lagi, terutama untuk yang pemula ya, yang baru rencana untuk menanam anggur. Jadi untuk yang disebut bud itu berada di ketiak daun di sini ya, kemudian tunas air di sini sebelahnya. Jadi teman-teman gak akan bingung ketika nanti ada mendapatkan ilmu baru, misalkan oke, silahkan
teman-teman coba untuk membentuk batang tersier dari bud. Nah, kalau sudah tidak bingung kan, nanti teman-teman tinggal mentreatmentnya ya, gampang memberi perlakuan. Silahkan teman-teman misalkan membuat batang tersier dari tunas air. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu, bisa langsung membentuknya dari tunas air yang seperti itu. Oke, mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Saya ini sama ya, masih tahap belajar ya, meskipun sederhana seperti ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Nah, nanti kita akan coba jalan-jalan lagi ya ke teman-teman pengangguran lainnya yang ada di Tasikmalaya. Nanti kita akan coba wawancara terkait bagaimana penanaman anggur yang baik, kemudian dari cara membuat media tanam yang baik, soalnya media tanam itu menjadi fondasi awal untuk bisa tumbuh kembang dengan baiknya tanaman anggur seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa ya, yang belum like dulu, kemudian beri komentar yang positif terkait dengan penjelasan saya, takutnya saya salah juga. Dan mudah-mudahan komentar teman-teman juga dapat membangun ya. Kemudian subscribe ya untuk yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.